Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya anak Tuhan hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Nah, terasa hari ini sudah masuk bulan September. Bulan September sesuai dengan kebiasaan agenda rutin Gereja Katolik. Bulan September adalah bulan kitab suci. Nah, sekarang karena bulan September adalah bulan kitab suci, maka selama bulan September nanti adik-adik harus rajin membaca kitab suci. Yang belum bisa membaca nanti minta tolong dibacakan sama kakaknya, sama orang tuanya ya. Nah, sebelum kita mulai aktivitas pertemuan pertama pendalaman bulan kitab suci nasional, oh ya, tema bulan kitab suci nasional tahun ini yaitu mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Nah, ini pertemuan tema umum bulan kitab suci nasional tahun 2020. Nah, untuk mengawali pertemuan pertama, kakak punya tantangan. Dalam waktu 1 menit, sekarang kita cari Alkitab yang ada di rumah kita masing-masing. Dalam waktu 1 menit, coba kumpulkan Alkitab yang dipunyai oleh mama, papa, kakak, adik yang ada di rumah ya. Kita mulai sekarang. Nanti kalau udah ketemu, nanti bisa difoto. Adik-adik bisa selfie dengan Alkitab yang sudah berhasil dikumpulkan. Atau nanti kalau lewat Zoom bisa diperlihatkan cuma Alkitab yang berhasil dikumpulkan. Dalam waktu 1 menit kita mencari Alkitabnya ya. 1, 2, 3. Nah, yuk coba cari Alkitab yang ada di rumah. Yuk, di kamar, di lemari, mana lagi ya tempat untuk menyimpan Alkitabnya. Nah, saatnya Alkitabnya kita buka bulan kitab sucinya, kita cari di almari, di meja belajar mungkin. Nah, 1 menit lagi, ayo. Waktu terus berjalan. Siapa yang di rumah punya Alkitab lebih dari 1, nanti kita akan lihat siapa ya. Masih ada waktu lagi, ayo coba hadirkan foto Alkitab, lalu kita selfie bersama Alkitabnya. Masih ada waktu lagi, yuk. Nah, sudah selesai. Sekarang coba perlihatkan Alkitabnya, cuma Alkitabnya, lalu foto selfie bisa dikirim nanti ke Instagramnya masing-masing. Siapa yang Alkitabnya jumlahnya lebih dari 1? Cuci tangan. Lebih dari 2 ada? Nah, karena semuanya sudah bisa menghadirkan wakil Alkitabnya, nanti kita akan baca sama-sama. Nah, sebelumnya kita mau mengawali pertemuan ini dengan lagu pembuka. Sudah siap? Kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi.
Sebelumnya kita mau mengawali dengan berdoa dulu. Ambil sikap doa yang baik. Lipat tangan, mata ditutup. Kita mau berdoa. Nah, tema pertemuan yang pertama Bulan Kitab Suci Nasional. Kali ini tema pertemuan pertama yaitu Aku Anak Allah. Temanya apa? Aku Anak Allah. Tema pertemuan yang pertama Aku Anak Allah. Siapa yang anak Allah? Tunjuk tangan. Nah, untuk mempendalami tema hari ini, kita buka Alkitabnya. Kita buka 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Nah, kita cari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Nah, sudah ketemu? 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Nah, kita beri kesempatan teman-teman membaca ya. Habis itu kita nanti baca sama-sama. Silakan dibaca. Yang belum bisa membaca minta tolong kakaknya, orang tuanya untuk membacakannya. Nah, sudah selesai membacanya. Sekarang kita baca sama-sama. Tapi sebelum kita membaca sama-sama, siapkan 2 kertas. Nah, 1 kertas kita buat buah hati. Nah, 1 kertas kita buat buah hati. Nah, sudah buat buah hati. Yang satunya, nah, kita tulis mengasihi. Bawahnya Allah. Nah, mengasihi, bawahnya Allah. Nah, ambil 2 kertas, kita buat buah hati dan kita tulis yang satu mengasihi, yang satunya bawahnya Allah. Nah, nanti tugasnya, untuk adik-adik yang belum bisa menulis, minta tolong bantuan mama papanya, orang tuanya, kakaknya untuk menulis. Nanti saat saya membacakan, misalnya ada kata Allah. Nah, ada kata Allah,
angkat buah hati. Nah, ini lambang kasih. Kalau menyebut Allah, kita angkat buah hatinya. Nah, ini lambang kasih. Nah, kita angkat buah hatinya, lambang kasih. Nah, lalu kalau menyebut mengasihi, kata mengasihi nanti dihitung caranya mencoret. Nah, misalnya Kak Gali bilang mengasihi, coret 1. Tadi mengangkat, saya menyebut, Kak Gali menyebut Allah. Lalu berapa gambar hati yang diangkat berapa kali? Misalnya 1. Nah, nanti tiap kali menyebut kata mengasihi dihitung, coret 1. Menyebut kata Allah, mengangkat kasih, dihitung berapa kali? Nah, dihitung. Nanti selesai bacaan, selesai Kak Gali selesai membaca, dihitung berapa kali jumlah kata mengasihi. Lalu berapa kali jumlah kata Allah, atau adik-adik mengangkat gambar kasih ini berapa kali. Nah, dibutuhkan kerjasama ya antara orang-orang yang ada di rumah dengan adik-adik semua. Nah, sudah siap? Kita mulai. Bacaan dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya
yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, sekarang coba dihitung berapa kali jumlah mengasihi dan berapa kali kata Allah diucapkan. Nah, berapa kali jumlah kata mengasihi dan berapa kali jumlah Allah dikatakannya. Jadi adik-adik mengangkat buah hati, lambang kasih. Allah adalah kasih berapa kali? Coba ditulis dalam komen ya. Dalam komen berapa kali jumlah mengasihi dan berapa kali jumlah Allah. Cepat-cepat. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, kita ikuti kuis lewat nanti linknya bisa dilihat di bawah deskripsi. Nanti tinggal klik. Kita mencoba bermain secara online untuk menjawab pertanyaan. Ada 14 pertanyaan. Semuanya dari kitab suci yang kita baca tadi ya, dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Nah, ini linknya ada di sini. Bisa juga diklik di bawah deskripsi yang ada di video yang Kak Galih buat. Atau nanti bisa dikirim linknya lewat WA. Nah, coba jawab pertanyaannya. 14 pertanyaan. Sudah siap? Kita klik link. Nah, tadi sudah menghitung berapa jumlah kata mengasihi. Pasti lebih dari 1 ya. Berapa kita menyebut nama Allah? Lebih dari 1 juga. Nah, tema hari ini yaitu pertemuan pertama PKSN hari ini, Aku Anak Allah. Allah adalah apa tadi? Kasih. Sekarang kita coba hilangkan. Aku anak kasih. Wow, anak kasih berarti apa ya? Saling mengasihi. Kita mengalami kasih dari yang pertama kali kita mendapatkan kasih sayang dari mana? Orang tua kita, dari anggota keluarga kita yang ada di rumah, kakak, adik, kakek, nenek, tante, om. Pertama kali kita mendapat kasih sayang dari orang yang ada di rumah kita, orang tua kita. Nah, kita mengalami kasih ketika kita sudah besar. Kita sekolah, kita mengalami kasih dari para bapak ibu guru kita. Nah, jadi sekolah merupakan rumah kita yang kedua. Kita mendapatkan kasih dari bapak ibu guru kita. Kita mendapatkan kasih dari mana lagi? Dari teman-teman kita. Teman-teman begitu mengasihi kita. Jika kita dikasih teman-teman kita, maka kita pun juga harus memberi kasih kepada teman-teman kita. Kalau bergaul jangan pilih kasih ya, pilih-pilih, wah aku mau baik dengan dia aja, yang lainnya tidak. Jadi kita mendapatkan kasih pertama-tama dari orang tua, bapak ibu guru kita, teman-teman kita. Kita mendapatkan kasih juga dari mana? Matahari terbit menghalau dinginnya malam. Kita menghirup udara segar di pagi hari. Dari semua pemberiannya apa? Matahari, udara yang segar, kita diberikan apa ya? Langit yang cerah, tidak hujan. Itu dari alam sekitar. Ternyata alam sekitar juga memberikan kasih kepada kita. Kasihnya cuma-cuma ya. Udara yang kita hirup tidak bayar. Panas matahari yang kita terima juga kita dapat cuma-cuma. Kita melihat burung-burung terbang, bunga mekar di taman. Nah, jadi alam sekitar juga mengasihi kita. Makanya kita juga harus mengasihi alam sekitar dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengotori bumi ya. Nah, kalau tadi sudah kita dikasih oleh orang-orang yang ada di rumah, teman, bapak, ibu, guru, alam sekitar, Tuhan juga sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Apa buktinya Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita? Karena Allah sudah mengutus putranya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita.
Tuhan Yesus mengasihi kita dengan sampai wafat dan mati di kayu salib. Nah, Allah begitu mengasihi kita. Jadi karena Allah begitu mengasihi kita, makanya kita disebut anak-anak Allah. Jadi jangan sampai kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tidak mampu membalasnya. Kita malah seenaknya saja hidupnya, malas membaca kitab suci, malas berdoa, malas berbuat baik, malas berbagi. Ingat, pertemuan hari ini yaitu aku anak Allah. Allah adalah kasih. Tema hari ini yaitu pertemuan pertama, yaitu aku anak Allah. Kita diingatkan untuk mau berbagi kasih. Nah, ini kreativitasnya, supaya kita ingat Allah adalah kasih. Nah, dan barang siapa tak berada di dalam kasih, ia tak berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Nanti kita tuliskan ucup-ucup niat-niat kita masukkan dalam ini, tas ini. Selamat berkreasi.
Terima kasih.